Kalian pernah lihat gambar ini nggak? Kurang lebih. Abaikan bentuknya ya, gambar yang kayak gini, ini nggak usah dilihat. Tapi yang kurang lebih konsepnya seperti ini. Kalau nggak paham, bisa dilihat tulisannya. Oke? Ini disebut Pyramid of Capitalization System atau sistem piramida kapitalisasi dunia, gitu ya. Nah, saya ingin membahas tentang sistem kapitalisasi. Tapi kita mulai dulu ya. Kalau kalian pernah lihat gambar ini sebelumnya atau belum pernah lihat ya, saya ceritakan singkat. Ini sebenarnya cuma sebatas sistem hierarki atau gambar yang kurang lebih seperti ini, bisa di-search di Google. Itu merupakan kritikan kapitalisme karikatur-kartun Amerika tahun 1991 yang diambil dari karikatur anonim pada tahun 1900 tentang hierarki kekaisaran Rusia. Artinya seperti ini. Gambar yang saya berikan di sini semua ini merupakan bentuk kritik atau bentuk penyelewengan, atau mungkin bisa dibilang manifestasi atau gambaran yang menunjukkan bagaimana sih sistem kapitalisme bekerja di dunia ini. Ini merupakan bentuk ini ya. Jadi bisa dibilang awal mulanya ini ada pihak yang memang mengetahui bagaimana sistem kapitalisasi dunia ini bekerja. Lalu mereka menggambarkan berdasarkan apa yang juga saya gambarkan di sini. Saya akan bahas satu persatu, mulai dari tentang gambar kartunnya dulu ya, bukan tentang kapitalisasi yang benar-benar terjadi. Kita akan mulai dari gambarnya dulu ya. Ini dimulai dengan 5 posisi jabatan. Yang pertama ini ada statement dalam kartun tersebut ditulis "We rule you". Artinya apa? We rule you ini kan jika diartikan bahasa Indonesia berarti kita mengatur kalian. Kita mengatur, kita memimpin, kita memerintah kalian. Nah, coba saya ingin mengajak teman-teman kita berpikir dan bermain bersama. Lambang ini menginterpretasikan berarti mereka menduduki posisi paling tinggi ya. Ini mahkota. We rule you, mereka memimpin. Siapa yang memimpin? Sudah pasti adalah negara. Negara atau raja yang kalaupun negara itu akan dipimpin oleh seorang pejabat. Artinya menduduki posisi tertinggi adalah seorang pejabat ataupun seorang raja karena mereka yang memimpin. Nah, selanjutnya yang kedua, ini ada gambar interpretasi tertulis "We fool you". Fool ini artinya pembodohan, artinya kita membodohi kalian semua. Di gambar tersebut digambarkan siapa? Seorang para pemuka agama. Jadi begini, "We fool you". Kenapa kok ditulis kita membodohi kalian semua? Karena pemuka agama itu diciptakan untuk membodohi banyak orang di bawahnya. Jika seorang pemimpin negara itu menciptakan suatu produk yaitu hukum untuk memimpin dan mengatur rakyatnya, mereka menggunakan pemuka agama untuk mengatur rakyatnya dari sudut pandang agama. Kita sudah tahu ya, 2 produk terbaik yang bisa digunakan oleh negara untuk memimpin rakyatnya adalah hukum dan agama. Jadi hukum dan agama adalah produk terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia untuk memimpin masyarakat. Jika agama tidak bisa mengatur masyarakat, maka hukum bekerja. Jika hukum tidak bisa bekerja, maka agama bekerja. Dan dua produk ini merupakan produk yang memang dipakai secara kapitalis untuk menciptakan sebuah aturan agar menciptakan masyarakat yang patuh dan tunduk. Itulah kenapa ditulis "We fool you", karena mereka adalah orang-orang pemuka agama yang membodohi kalian semua dengan percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan yang mereka tawarkan. Mereka menduduki posisi nomor 2, karena apa? Mereka tetap berada di bawah kepemimpinan para pejabat yang otoriter tadi. Sehingga mereka menduduki posisi kedua. Tetap posisinya tinggi sekali, karena mereka punya kemampuan untuk mencuci otak dan membohongi kalian semua dengan ajaran-ajarannya. Itulah pemuka agama. Yang ketiga, ini nggak kelihatan apa ya. "We shoot at you", artinya kita menembakmu. Nah, kalau ngomongin soal menembak, ya kan, berarti punya senjata. Di bawah kepemimpinan para pejabat dalam sebuah kerajaan atau sebuah negara, ditambah juga dipimpin oleh pemuka agama yang membodohi kalian, maka orang yang memegang sebuah senjata adalah produk terkuat dari sebuah negara atau sebuah kerajaan, yaitu militer. Kalau sekarang ada militer dan kepolisian ya. Kalau dulu cuma militer. Karena mereka menembak. Mereka "we shoot at you", berarti mereka punya kekuasaan untuk membunuh kalian semua. Buat apa adanya militer? Buat mengeksekusi dari produk yang mereka jual tadi.
Jika produk hukum dan agama tidak sanggup untuk mengatur kalian semua, maka sanksinya adalah yang kaki di hierarki ketiga akan bekerja. Mereka akan membunuh kalian semua. Karena apa? Kalian cuma rakyat biasa. Otomatis nggak punya senjata, nggak punya apapun, nggak punya kekayaan. Mereka akan membunuh kalian dengan sangat amat mudah. Jadi menduduki posisi di bawah perintah dari pejabat dan juga pemuka agama. Nah, lalu selanjutnya, ini posisi keempat, gambar yang cukup unik. Tapi dari statementnya we eat for you, artinya dia akan makan, dia menikmati hidup, dia makan untuk kamu. Kita makan untuk kalian semua. Artinya mereka adalah pihak yang menikmati hasil dari jeripayah pihak lain. Siapa ini? Ini disebut kaum borjuis. Kaum borjuis adalah orang-orang beruang, orang kaya, pekerja, mungkin konglomerat, atau mereka-mereka yang menduduki posisi kuadran 3, yaitu kuadran yang memimpin. Nah, kalau ada yang memimpin berarti ada yang dipimpin kan? Itulah yang menduduki posisi korban atau posisi hierarki terendah, yaitu we work for them all. Kata work berarti mereka adalah pekerja. Berarti bisa dibilang posisi terbawah adalah budak. We work for them all. Them all adalah mereka semua yang di sini. Kaum borjuis, yaitu para militer, pemuka agama, dan terutama para pemimpin. Mereka digambarkan sebagai orang yang mengangkat mereka semua ya. Artinya mereka semua ini bisa hidup karena pihak yang bawah ini dijadikan budak. Kerja roti, kerja paksa, budak, ya kan? Nah, teman-teman, ini sebuah gambaran simpel, interpretasi atau manifestasi sebuah kartun ya. Pertanyaan saya, apakah ini diciptakan hanya sebatas gambar biasa yang lucu untuk kita tertawa, atau mungkin kita merasa oh menarik sekali, atau mungkin ada hal-hal yang ada makna atau ada cerita terselubung dari sebuah gambar ini. Ini merupakan sebuah gambar interpretasi bahwa kehidupan di dunia ini ya, sistem ideologi dan ekonomi kita dibentuk secara kapitalisme, dan itu memang benar adanya. Jadi ini merupakan sebuah interpretasi gambar yang mana menjelaskan sebuah fakta yang terjadi di realita dunia. Tapi bedanya apa sih? Kenapa kok gambar ini tuh terlihat sedikit nyeleweng ya, terutama dari statement we fool you ya, pemuka agama yang dikatakan ini mengajarkan hal-hal untuk membodohi kalian. Lalu kenapa kok kaum borjuis ini menduduki posisi nomor 4 ya? Karena ini terjadi pada saat hierarki kekaisaran Rusia pada abad ke-1900, yang mana itu sudah tidak relevan dengan sistem kapitalisme modern. Artinya seperti ini. Gambar ini merepresentasikan kehidupan pada era zaman abad 19 ke abad 20. Artinya ini sudah hampir 100 tahun yang lalu. Gambar ini merepresentasikan kapitalisme kuno. Sedangkan sekarang kita sudah memasuki sistem kapitalisme modern. Tapi apakah berbeda dengan seperti ini? Enggak. Ada kemiripan. Anggaplah sekitar 70% mirip. Hanya saja kapitalismenya bisa disebut modern. Saya sudah ngomong panjang lebar tentang sistem ini kan. Pertanyaan saya, kapitalisme itu apa? Saya tidak ingin membahas secara definisi yang teoritis, yang di search Google lalu keluar definisi yang terlalu baku. Enggak. Saya mengartikan kapitalisme ini simpel. Kapitalisme adalah sebuah bentuk atau sistem yang dirancang bahwa ada orang yang menduduki posisi berkuasa dan ada orang yang menduduki posisi korban. Simple. Kenapa statement ini? Faktanya adalah demikian. Kita nggak perlu bahas mengenai hak asasi untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya. Hak asasi itu komersil. Kalau search di Google nanti munculnya seperti itu. Betul sih, saya setuju. Tapi saya akan bahas berdasarkan ini langsung dari statement saya sendiri. Yang disebut kapitalisme adalah kemampuan untuk menguasai sesuatu sistem berdasarkan kapital. Oke, kapitalisme ini kan terdiri dari dua kata ya, kapital dan lisme. Lisme itu artinya tentang ideologi atau paham. Kapital ini apa? Kapital itu disebut permodalan, yaitu barang siapa memiliki modal atau harta atau uang, mereka adalah orang yang berkuasa. Jadi kapitalisme adalah ideologi atau paham tentang barang siapa kaya, dia yang paling berkuasa. Money is power. Kenapa orang bisa dikatakan orang paling berkuasa adalah orang yang punya uang? Karena paham kapitalisme inilah yang sudah ditekankan dan diajarkan di kehidupan ini.
Dan bisa dibilang ya, hampir seluruh negara atau lebih dari 80% negara itu bentuk ideologinya kapitalisme. Tapi mereka nggak ngaku. Mereka mungkin bilang sosialisme, mereka mungkin bilang liberalisme. Iya sih betul ya, ada yang liberal, tapi mereka juga semi kapitalis. Jadi kapitalisme ini termasuk salah satu ideologi atau suatu paham yang memang dilakukan oleh ekonomi dunia. Ini adalah fakta yang terjadi. Jadi kapitalisme itu kemampuan untuk menguasai sesuatu berdasarkan uang. Artinya kalau lu kaya, ya lu berkuasa, kan gitu. Nah itu betul, itu betul. Kapitalisme seperti itu. Jadi ada orang yang menduduki posisi pelaku, yaitu siapa? Orang yang kaya tadi, saya artikan. Lalu siapa yang jadi korban? Nah kenapa saya bilang korban? Kan gini, pada saat seseorang berkuasa, maka akan terjadi gap. Akan terjadi gap antara orang kaya dan orang miskin. Ini disebut kaum borjuis dan ini disebut kaum proletar. Kaum proletar itu ya kaum orang miskin, ini kaum orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya punya prinsip, mereka punya kemampuan untuk mengelola dan punya infrastruktur, punya kapasitas untuk meningkatkan kekayaan. Otomatis yang jadi korban adalah mereka yang korban kapitalisme. Mereka yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas, mereka sudah miskin, nggak punya kesempatan untuk masuk dalam kapitalisme. Begitulah prinsip kapitalisme diciptakan. Artinya ada beberapa pihak yang diuntungkan di sini, ada banyak pihak yang dirugikan. Pertanyaan lebih banyak mana? Lebih banyak kaum kapitalis atau kaum korban dari kapitalis? Ya jelas banyak dari korban. Kalau perbandingan simpelnya adalah kapitalisme adalah 1%, maka korbannya adalah 99%. Bisa dibilang kaum proletar di seluruh dunia itu masuk dalam kategori 99%. Ya, itu benar. Jadi di dunia ini ada beberapa orang yang berkuasa terhadap kehidupan ini melalui sistem ekonomi dan moneter dunia. Mereka menggunakan sistem dan membangun sebuah negara. Mereka juga menciptakan produk hukum dan agama untuk mengatur 99% ini. Ini disebut kekuatan dari kapitalisme. Sekarang saya akan kembali tentang kapitalisme modern. Ini adalah bentuk interpretasi dari kapitalisme kuno. Kapitalisme modern seperti apa bedanya? Ini statement "we fool you" ini nggak berlaku lagi di dalam kapitalisme modern. Cuma tetap masih ada bekas rentetan sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya. Bahwa memang pemuka agama digunakan sebagai suatu atau salah satu bentuk untuk membangun sebuah negara yang makmur. Kalau nggak ada hukum, nggak ada agama, masyarakat nggak akan bisa diatur. Prinsipnya seperti itu. Jadi hukum dan agama adalah produk terbaik dalam sebuah negara. Hanya saja sudah nggak pakai statement "we fool you" lagi karena ini bukan pembodohan, tapi lebih ke ajaran ya. Lalu ini posisinya nomor 3. We shoot at you ini masih berlaku. Bedanya hukum di negara kita atau hukum di PBB sudah menciptakan sebuah peraturan bahwa ini nggak bisa sembarangan we shoot at you. Kalaupun mau perang ada perjanjian perang. Kalaupun membunuh rakyat ya melanggar hukum dan akan dikecam oleh PBB. Kecuali perang ya. Tadi kan harus dibilang dulu kalau perang ya melawan pihak lain. Tapi kalau nembak kaumnya sendiri itu sudah beda dengan sistem yang kuno tadi, kapitalisme kuno. Lalu yang keempat ini yang cukup aneh ya, ini disebut kaum borjuis. Kaum borjuis itu kaum orang kaya, yaitu konglomerat dan pengusaha. Kalau ini jujur ini masih stay di sini ya. Ini posisi yang disebut sebagai budak. Saya langsung akan ngomong terus terang ya. Bahasa saya mungkin agak kasar, tapi saya ingin menjelaskan betapa fakta adalah demikian. Yang salah sekarang yang sudah diubah adalah ini posisi kaum borjuis. Jadi kalau misalnya ini posisinya adalah pejabat, pemuka agama, militer, kaum borjuis dan budak, maka posisinya yang dibalik adalah ini. Ini akan naik di posisi paling atas jadinya. Cuma ini aja, ini jadi diambil celok, ini turun drek, terus tidur paling atas. Loh, berarti negara kapitalisme modern bukannya dikuasai sama pejabat? Kan negara, produk tertinggi, ya betul negara. Tapi yang menguasai siapa? Apakah pejabat? Bukan. Yang menguasai sebuah negara adalah konglomerat. Duh, tapi kan presiden Nah, itu ya. Itu, saya punya pertanyaan itu. Apakah benar yang menguasai sebuah negara adalah pejabat atau lembaga trias politika yang diajarkan melalui civil law, sistem pendidikan dari hukum Eropa atau mungkin bahasa sejarah? Apakah itu benar? Ya kan? Itu yang ingin saya bahas di sini. Apakah benar seorang pejabat yang menguasai sebuah negara? Tidak. Gini ya. Saya akan membahas bahwa
Pemimpin adalah konglomerat. Karena sistem kapitalisme berarti barang siapa yang memiliki harta atau aset yang menguasai sebuah aset terbesar, mereka yang berkuasa. Pejabat menduduki posisi kedua. Kenapa? Kapitalisme bekerja dengan cara gimana? Ini ya, saya kasih satu bocoran aja. Kenapa kok pejabat menduduki posisi nomor 2? Seorang pejabat pada saat ingin menaik posisi menduduki jabatan yang dia duduki sekarang, gimana caranya? Apakah melalui pemilu, pilkada, atau melalui apa? Enggak, melalui menghubungi konglomerat. Nah ini, Pak, saya minta tolong dong, saya mau duduki posisi di jabatan ini dan ini Pak, sebagai ini. Oh iya boleh. Jabatan itu kerjanya ngapain? Oh punya apa? Pejabat itu kelebihannya apa sih? Punya kekuasaan dan wewenang. Oh iya, saya punya wewenang terhadap ini dan ini. Oh saya berarti kalau naikin kamu, saya bayar dong, ya kan? Itu disebut apa? Upeti namanya. Ada yang namanya upeti, bayar untuk naik posisi lah, naik posisi ini. Lah kalau saya sudah mau naikin posisi kamu, saya membayar ratusan miliar. Lalu saya dapat apa? Oh tenang Pak, nanti Bapak akan dapat ini kerja sama saya, ya kan? Otomatis ini dibayar nih. Nah pejabat naik, saya dibantu sama konglomerat. Oke, duduki posisi berhasil, udah. Ini berkuasa kan? Nah, bisa turun nggak? Bisa dong. Tergantung dari apa? Patuh nggak sama yang naikin tadi? Mau nggak mau patuh kan? Lah kalau nggak patuh lah turun lah. Wong ini sistem cara kerjanya bukan berdasarkan pemilu atau pilkada atau pengangkatan yang benar kok. Wong ini cara kerjanya dinaikin sama cukong kok. Mereka pakai upeti untuk naik ke atas. Otomatis pejabat tunduk pada konglomerat. Oke. Itulah kenapa pada saat pejabat naik sudah ngabisin uang besar untuk kampanye dan lain-lain itu untuk naikin mereka untuk melawan pihak lawan. Mereka punya hutang. Cara bayar hutang gimana? Hutang ke ini. Ini kan pengusaha yang bayar sama kan minta diuntungin. Pejabat di bidang apa, pengusaha di bidang apa, kerjasama paket. Ya apa cara nguntunginnya? Menggunakan produk yang disebut hukum. Nah, saya ingin tanya sama kalian. Undang-undang dalam sebuah negara itu diciptakan untuk apa? Untuk mengatur rakyat, betul. Untuk membangun sebuah sistem dalam sebuah negara yang baik. Tapi sisi lain dari undang-undang diciptakan melalui produk hukum adalah untuk menguntungkan para pengusaha. Pernah relate nggak kalian kenapa undang-undang itu isinya terkadang condong menguntungkan berbagai pihak? Ada pasal karet, ya. Ada pasal yang nggak jelas. Ada yang hukumannya ringan untuk jenis-jenis klausul tertentu. Iya, dari awal produk hukumnya dibeli kok. Undang-undangnya dibeli, ini produk hukum oleh negara. Negara buat pejabat tadi naik karena konglomerat, karena pengusaha, otomatis pengusaha mau diuntungkan. Jadi pengusaha tadi bekerja bukan untuk negara. Pejabat bekerja bukan untuk negara, pejabat bekerja untuk pengusaha. Nah, terus sudah kan punya utang budi, cara bayar gimana? Cara supaya pejabat tadi utang 100 miliar nih untuk naik posisi tinggi, posisi tinggi di lembaga apapun lain, tinggi jabatannya. Bayar ke pengusaha, balik modalnya gimana? Kan utang tadi untuk dinaikin. Gimana caranya? Gimana? Betul. Korupsi. Korupsi itu kalau mau hilang berarti kalian harus menghilangkan sistem kapitalisme ini. Yang mana apakah mungkin ini dihilangkan? Itulah kenapa memang budaya korupsi sulit hilang. Karena cara kerjanya itu seperti ini. Kok beda? Ini kapitalisme tadi terus tiba-tiba bahas. Oke, saya lupa kasih gap ya di sini ya. Kapitalisme sistem ini sifatnya dunia. Diadopsi di Indonesia. Tapi saya juga membagi pembahasan lain lagi di sini mengenai tentang apa yang terjadi di Indonesia. Otomatis Indonesia mengadopsi sistem kapitalisme dan juga kenapa budaya korupsi terjadi dan sulit diberantas. Ada hubungannya dengan sistem kapitalisme. Ya seperti ini yang sudah saya jelaskan. Tadi saya belum kasih pembukaan di awal atau pertanyaan, saya langsung masuk ke materi dulu, baru tiba-tiba saya ingat, oh iya, saya belum jelasin nih kenapa kok demikian, takutnya bingung kan ya. Nah,
Terus apa? Kalian mau bilang apa? Loh, kok bisa Indonesia sistemnya kapitalisme? Kan Indonesia negara demokratis. Apa namanya? Demokratis. Apakah mungkin negara sosialis? Nah, nggak tahu sih, saya nggak pernah dengar kalau yang gitu. Nah, demokratis betul, betul demokratis. Tapi kan yang ini nggak pernah disebut, ya kan? Sejak kapan? Kalau Indonesia kapitalisme, kalian tahu sejak kapan? Apa baru tahu? Ini sudah terjadi bahkan dari sebelum negara Indonesia merdeka. Apakah ada dari sebagian kalian yang nggak tahu bahwa negara kita itu negara kapitalisme? Mungkin di era teknologi mulai bisa scrolling, bisa ngeliat YouTuber semua bahas tentang kapitalisme, jadi mulai mengerti sekarang. Lah, dari dulu kemana? Negara kita sudah merdeka berapa tahun? Ya 70 tahunan sekian kan? Dari tahun 45 ke 2024, 78 tahun menuju ke 79 tahun di tahun ini. Nah, ini sudah dari dulu budaya kapitalisme. Dan kalau budaya kapitalisme ada, maka sistem bobroknya adalah korupsi pasti. Nah, penjelasannya ya udah tadi itu. Itu secara umum. Kalau mau lebih detail lagi nanti kaget tentang bagaimana cara mereka jelinap gitu. Produk mereka apa? Dilindungi oleh siapa? Hukum. Oh nggak bisa, pejabat nanti gini, kekuasaannya gini. Yang bikin hukum siapa? Ya pejabat. Itu yang disebut segitiga atas. Kaum kelas atas. Siapa aja sih kaum kelas atas itu? Pejabat, konglomerat, dan tokoh terkemuka atau magnet. Ya udah 3 itu. Jadi sistem kapitalisme kuno bentuknya gini, kapitalisme modern ini doang digeser berat, karena cekrek gitu. Jadi ini di atas lalu tetap pejabat, terus tetap pemuka agama, terus tetap aparat, Polri, TNI, baru tetap budak. Jadi tenang aja, budak tetap paling bawah. 99% paling bawah. Ya. Semoga ini membukakan pikiran kalian semua dari sudut pandang yang berbeda. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya jika masih ada pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu.